Oke, bersama gue Nilam. Di sini kita akan membahas tentang sistem operasi yang terdistribusi. Jadi ini merupakan materi lanjutan yang kemarin. Bagi yang belum nonton materi kemarin bisa cek di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pengertiannya sendiri, sistem operasi terdistribusi adalah suatu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Jadi koleksi-koleksi dari objek-objek ini itu secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, nama space, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan paket keras lainnya. Sistem operasi terdistribusi memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah sharing resource, waktu komputasi, dan komunikasi. Yang pertama adalah share resource. Jadi apabila hardware terbatas kecepatan yang diinginkan oleh user, maka dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Selanjutnya adalah manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi adalah komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi, dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster yang ditampilkan hasilnya. Yang ketiga ada reliabilitas. Fitur unik ini yang dimiliki oleh DOS adalah reliabilitas. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem tidak dapat berjalan atau mati. Yang terakhir adalah komunikasi. Jadi sistem operasi terdistribusi ini berjalan dalam suatu jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Jadi sistem ini umumnya digunakan untuk user untuk proses networking. Operasi terdistribusi memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama sebagai pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer atau resource manager. Terus untuk fungsi yang kedua adalah penyedia layanan extend atau sering juga disebut dengan virtual machine. Yang pertama, yang dimaksud dengan sumber daya pada sistem komputer adalah semua komponen yang memberikan fungsi atau manfaat, atau dengan pengertian lain adalah semua yang terdapat terhubung ke komputer tersebut. Jadi ada beberapa sumber daya, yaitu yang pertama sumber daya fisik. Contohnya diantaranya adalah keyboard, mouse, floppy disk atau hard disk, tape disk, kamera, sound, dan yang lainnya. Terus ada sumber daya abstrak, yaitu misalnya data, ada semafor, PCB, dan ada juga program yang berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer. Fungsi yang kedua yaitu penyedia layanan atau extend atau sering disebut dengan virtual machine. Jadi secara spesifik, sistem operasi menyediakan sistem call API Application Programming Interface yang berfungsi menghindarkan kompleksitas pada pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah digunakan. Terus yang kedua ada basis pemrograman lain. Jadi pemrograman aplikasi dijalankan di atas sistem operasi yang bertujuan untuk memanfaatkan mengendalikan sumber daya sistem komputer secara benar. Komponen inti sistem operasi terdiri dari 8 komponen. Di antaranya adalah manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Pada manajemen proses, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Di antaranya adalah menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme proses untuk komunikasi, dan menyediakan mekanisme proses untuk penanganan deadlock. Yang kedua adalah manajemen memori utama.
Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, atau memilih program yang akan di-load ke memori. Selanjutnya ada manajemen sistem input-output, atau yang sering disebut dengan device manager. Jadi sistem operasi menyediakan device driver sehingga operasi input-output dapat seragam. Seperti halnya membuka aplikasi, membaca, menulis, dan menutup suatu aplikasi. Berikutnya adalah manajemen berkas. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau disebut direktori, volume, dan lain-lain. Jadi sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, menentukan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang lebih permanen. Sistem proteksi. Jadi proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor atau pengguna ke sistem sumber daya. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi yang menyediakan akses pengguna ke berbagai macam sumber daya sistem. Yang terakhir adalah CIS atau Command Interpreter System. Jadi sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut dengan Control Card Interpreter, Command Line Interpreter, dan Unix Shell. Beberapa contoh dari Command Interpreter System adalah CLI, Windows, Paint-based yang touch, dan yang lainnya. Jadi cukup sekian untuk materi sistem operasi yang terdistribusi. Terima kasih.